Kisah sahabat Nabi Umair bin Sa'ad, sahabat yang telinganya dipegang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umair bin Sa'ad tumbuh sebagai anak yatim sejak kecil. Ayahnya wafat dalam sebuah pertempuran. Umair masuk Islam saat usianya tidak lebih dari 10 tahun. Sejak memeluk Islam, Umair menjadi ahli ibadah yang hatinya terpaut dengan masjid. Pada salat Jumat, Umair selalu berada dalam barisan pertama. Ia juga dikenal sebagai ahli zuhud yang hidupnya sederhana. Sejak ayahnya wafat, Umair diasuh oleh kerabatnya, Julas bin Suwaid. Ada yang mengatakan bahwa Julas adalah ayah angkat Umair. Julas membesarkan dan merawat Umair dengan baik. Bahkan ia sudah menganggap Umair layaknya anak sendiri. Begitupun sebaliknya. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hendak bersiap-siap menghadapi pasukan Romawi di Tabuk. Saat itu keadaan begitu genting. Di Madinah sedang mengalami musim kemarau dan paceklik. Perjalanan menuju Tabuk sangatlah jauh dan sulit. Sementara biaya yang tersedia hanya sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada seluruh kaum muslim di Madinah berperang dan mengorbankan sebagian harta bendanya untuk jihad di jalan Allah. Begitu kaum muslim mendengar seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang melawan Romawi, mereka segera bersiap diri dan berlomba-lomba bersedekah. Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Dialah yang pertama membawa hartanya sebagai sedekah. Utsman bin Affan membawa 1000 dinar dan meletakkannya di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Ia terus memberi sehingga harta yang disedekahkan selain uang mencapai 900 unta dan 100 kuda. Abdurrahman bin Auf datang membawa 200 keping emas. Ada yang mengatakan 200 uqiyah perak. Umar datang membawa setengah hartanya. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain datang membawa harta yang ingin disedekahkan. Orang-orang berbondong-bondong membawa sedekah mereka, baik sedikit ataupun banyak. Umair menyaksikan peristiwa bersejarah itu secara langsung. Ia melihat pengorbanan dan kedermawanan yang dilakukan oleh kaum muslimin begitu luar biasa. Di saat sebagian umat muslim bahu-membahu dalam persiapan perang Tabuk, sekelompok kaum munafik menyebarkan provokasi untuk memecah belah persatuan umat Islam Madinah. Salah satunya adalah Julas bin Suwaid. Julas memang beragama Islam, tapi keislamannya tersebut karena terbawa keadaan. Mengingat banyak penduduk Madinah yang masuk Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Umair pulang ke rumah dengan membawa pertanyaan di kepalanya. Apa yang membuat Julas tidak mau berinfak, padahal ia memiliki banyak harta? Umair masih memendam pertanyaan itu. Ia melihat Julas sedang berbincang-bincang di rumahnya. Dirinya pun menduga bahwa Julas akan berangkat untuk menyedekahkan hartanya. Akan tetapi, ia justru terkejut setelah mendengar kalimat yang terlontar dari mulut Julas. Seandainya laki-laki ini memang benar perkataannya, niscaya kita lebih buruk dibandingkan keledai. Yang dimaksud dengan laki-laki ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umair tercengang mendengarnya dan menjadi begitu marah kepada Julas. Ia tidak terima dengan perkataan Julas yang meragukan kebenaran Rasulullah. Seketika itu juga Umair merasa bimbang. Ingin rasanya menyampaikan kepada Rasulullah tentang yang telah didengarnya. Tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin menyakiti perasaan Julas, seorang laki-laki yang telah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Julaslah yang melindungi Umair sejak yatim, mencukupi hidupnya, dan darinya Umair mendapatkan sosok pengganti ayahnya yang telah meninggal. Umair berpikir jika ia mendiamkan dan menutupi perihal perkataan Julas tadi,
maka sama saja ia mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta merugikan Islam. Akhirnya Umair membuat keputusan. Ia menghadap Julas dan berkata, Demi Allah, wahai Julas, di muka bumi tidak ada seorang pun setelah Muhammad bin Abdillah yang paling saya cintai melebihi dirimu. Engkau adalah orang yang paling utama bagiku, paling berjasa kepadaku. Tetapi engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang jika saya mengatakannya, maka saya membuka aibmu. Tetapi jika saya menutup-nutupinya, maka saya mengkhianati amanatku dan membinasakan diriku serta agamaku. Saya telah memutuskan untuk menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan apa yang telah engkau katakan. Umair lalu bergegas menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan perkataan Julas yang telah didengarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengutus salah seorang sahabat untuk memanggil Julas. Sementara Umair diminta tetap berada di sisi beliau. Tidak lama kemudian Julas datang dan ia memberi penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian bertanya kepada Julas, apa kalimat yang telah didengar Umair bin Sa'ad darimu? Selanjutnya beliau menyebutkan apa yang telah dikatakan oleh Julas. Lalu Julas menjawab, Dia telah berdusta atasku, ya Rasulullah. Saya tidak mengucapkan apapun dari itu. Mendengar pernyataan Julas, wajah Umair merah padam, air matanya menetes. Rasulullah melihat hal itu. Umair lalu berkata, Ya Allah, turunkanlah kepada nabimu keterangan tentang apa yang saya katakan. Julas masih membela diri dan berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya apa yang saya katakan kepadamu adalah kebenaran. Jika engkau berkenan, maka kami bersedia saling bersumpah di hadapanmu. Sesungguhnya saya bersumpah dengan nama Allah bahwa saya tidak mengucapkan apapun dari yang dikatakan oleh Umair. Pandangan orang-orang di sana tertuju pada Umair. Hampir semua yang hadir percaya dengan Julas dan menganggap Umair berbohong. Umair benar-benar dalam situasi terpojok. Tiba-tiba ketenangan turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mengetahui bahwa wahyu sedang turun. Maka dari itu semua diam dan pandangan mata tertuju kepada Rasulullah. Seketika kecemasan dan ketakutan terlihat pada diri Julas. Sedangkan Umair masih menanti wahyu apa yang sedang turun. Beberapa saat kemudian, Rasulullah membacakan firman Allah surat At-Taubah ayat 74. Mereka, orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Turunnya ayat Quran tersebut menunjukkan bahwa perkataan Umair dibenarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati Umair yang sedang menangis karena haru bahagia. Lalu beliau memegang telinga Umair dengan lembut dan berbisik, Anak muda, telingamu telah menangkap apa yang engkau dengar dengan baik dan Rabb-mu membenarkanmu. Julas tidak bisa mengelak lagi. Ia kemudian mengakui kesalahannya dan bertaubat. Saya bertaubat, wahai Rasulullah. Umair benar. Saya termasuk orang-orang yang berdusta. Saya memohon ampun kepada Allah agar Dia menerima taubat saya. Tindakan Umair menjadi kebaikan dan berkah bagi Julas. Dirinya masuk Islam kembali secara baik dan para sahabat mengakui kebaikannya melalui perlakuan baik Julas kepada Umair bin Sa'ad selama ini. Demikian kisah Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu.
Hikmah yang bisa dipetik dari kisah tadi yaitu betapa Umair setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia berkata jujur dan tidak membiarkan kemunafikan Julas, ayah angkatnya, menghancurkan Islam. Sementara itu, ia pun tidak melupakan segala kebaikan Julas dan senantiasa menghormatinya. Kita dapat meneladani kejujuran dan kesetiaan Umair bin Sa'ad kepada agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.